Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan PPT tentang produksi yang telah diberikan oleh Bu Nimatul Masruro selaku dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama, pengertian produksi dalam Islam, yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam, atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan air. Selanjutnya, menurut Imam Ghazali, produksi adalah kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya yaitu perusahaan mebel. Selanjutnya, menurut Kaf, produksi adalah kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup produksi, yaitu ada 3: kegiatan produksi, proses produksi, dan faktor produksi. Yang pertama, kegiatan produksi yaitu suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Yang kedua yaitu proses produksi adalah suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan menambah nilai guna barang dan atau jasa. Nilai guna proses produksi itu ada 5. Yang pertama, nilai guna bentuk. Yang kedua, nilai guna jasa. Yang ketiga, nilai guna waktu. Yang keempat, nilai guna tempat. Yang kelima, nilai guna milik. Yang ketiga yaitu faktor produksi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Faktor produksi ada 4. Yang pertama, faktor produksi alam, yaitu segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu faktor produksi modal, faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Yang keempat yaitu faktor produksi keahlian atau skill, yaitu keahlian atau keterampilan seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan faktor produksi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan tingkat produksinya yaitu faktor produksi tetap, yaitu faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dengan segala mengikuti perubahan output, contohnya gedung dan mesin. Yang kedua, faktor produksi variabel, yaitu input yang dapat mengikuti perubahan jumlah output yang dihasilkan, contohnya yaitu tenaga kerja. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang produksi terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa mantafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan Dia telah menciptakan barang ternak untuk kamu, padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian kamu makan. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam, yaitu tujuan seseorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam produksi ekonomi Islam adalah mencari kemaslahatan maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum pada konsumen. Secara lebih spesifik yaitu tujuan ekonomi produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi.
Motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material secara maksimal dalam ekonomi konvensional. Sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik jangka pendek atau jangka panjang. Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Memotivasi produksi untuk memaksimalkan keuntungan serta merugikan pihak lain sekaligus dirinya sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan proses itu sendiri. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang, sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Yang pertama, keuntungan kerja dan tawakal. Keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang kerja merupakan salah satu cara yang halalan thayyibah untuk memperoleh harta dan hak milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya sendiri. Yang selanjutnya, kegiatan produksi pada masa Rasulullah SAW. Di antara berbagai produksi terdapat 12 yang menonjol. Yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Yang kedua, perusahaan tenun-menenun. Yang ketiga, perusahaan kayu dan pembuatan bangunan. Yang keempat, perusahaan meriam dari kayu. Yang kelima, perusahaan perhiasan dan kosmetik. Yang keenam, arsitektur perumahan. Yang ketujuh, perusahaan alat timbangan. Yang kedelapan, perusahaan alat berburu. Yang kesembilan, perusahaan perkapalan. Yang kesepuluh, kegiatan kedokteran. Yang ke-11 usaha penerjemahan buku. Yang ke-12 usaha kesenian dan kebudayaan lainnya. Selanjutnya yaitu formulasi maslahah produsen. Seseorang produsen itu mendapatkan maslahah tergantung dari formulasinya. Formulasi di sini adalah formula atau rumusan agar apa yang diproduksi itu mendapatkan maslahah. Maslahah terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat fisik dan non-fisik, dan berkah. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Keuntungan itu keuntungan duniawi yang bisa dihutang dengan uang atau bisa dimaterikan. Berkah adalah keuntungan akhirat yang tidak bisa dimaterikan. Rumus maslahah yaitu P ditambah B. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue dengan biaya totalnya atau total cost, yaitu dikatakan laba jika pendapatan total dikurangi total biaya. P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Pada dasarnya, berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya untuk menambahkan berkah tersebut. Berkah revenue dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut, atau berkah cost, yaitu B dikurangi berkah revenue dikurangi B cost. Berkah cost dikurangi sama dengan min B cost. Karena berkah revenue tidak diketahui, maslahah bisa ditulis kembali menjadi maslahah sama dengan total revenue dikurangi total cost dikurangi berkah cost. Selanjutnya yaitu
Yang terakhir, nilai-nilai Islam dalam produksi. Produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kebijakan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Metwali mengatakan perbedaan dari perusahaan non-Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah, adil, dan takaful. Secara rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi ada 12. Yang pertama berwawasan jangka panjang, yang kedua menepati janji dan kontrak, yang ketiga memenuhi takaran, yang keempat ketepatan, kelugasan dan kebenaran, yang keempat berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, yang kelima memuliakan prestasi atau produktivitas, yang keenam mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, yang ketujuh mengikuti hak milik individu, yang kedelapan mengikuti syarat sah dan rukun akad, yang kesembilan adil dalam bertransaksi, yang kesepuluh memiliki wawasan sosial, yang kesebelas pembayaran upah tepat waktu dan layak, yang kedua belas menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.